Sayyid Sulaiman lahir sekitar tahun 1571 Masehi. Beliau merupakan putra kedua dari pasangan Sayyid Abdurrahman dengan Syarifah Khadijah, cucu Raden Syarif Hidayatullah atau yang dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Saudara-saudara beliau diantaranya adalah Sayyid Abdurrahim, terkenal dengan sebutan Mbah Arif Segorapuro Pasuruan, dan Sayyid Abdul Karim. Selama Sayyid Sulaiman tinggal di kota Solo atau yang disebut dengan kota Surakarta, beliau terkenal dengan sosok yang sakti. Kesaktiannya pun yang sudah masyhur itu mengundang rasa iri seorang raja dari Mataram. Sang raja ingin membuktikan kesaktian Sayyid, maka diundanglah beliau ke keraton. Saat itu di istana sedang berlangsung pesta pernikahan putri bungsu sang raja. Sayyid Sulaiman dipanggil menghadap untuk memeriahkan pesta pernikahan putri bungsunya ini. Raja meminta agar Sayyid memperagakan pertunjukan yang tak pernah diperagakan oleh siapapun. Sulaiman, Anda ini orang sakti. Kalau benar-benar sakti, saya minta tolong buatkan pertunjukan yang tidak umum, yang belum pernah disaksikan oleh orang-orang di sini, pinta Raja Mataram kepada Sayyid dengan nada menghina. Mendengar permintaan raja yang sinis itu, Sayyid meminta pada raja untuk meletakkan bambu di alas meja, sembari berpesan untuk ditunggu. Sayyid Sulaiman lalu pergi ke arah timur. Masyarakat sekitar keraton menunggu kedatangan Sayyid demikian lama. Namun Sayyid belum juga datang. Raja Mataram pun hilang kesabaran. Ia marah. Ia membanting bambu di alas meja itu hingga hancur berkeping-keping. Sesuatu yang ajaib terjadi. Kepingan bambu-bambu itu menjelma menjadi hewan yang bermacam-macam. Raja Mataram pun heran melihat keajaiban ini. Barulah ia mengakui kesaktian Sayyid Sulaiman. Raja Mataram kemudian menitahkan beberapa prajuritnya untuk mencari Sayyid Sulaiman. Sedangkan hewan-hewan jelmaan bambu itu terus dipelihara. Hewan-hewan itu ditampung oleh sebuah kebun binatang yang kemudian diberi nama Sriwedari. Artinya Sri adalah tempat, sedangkan Wedari adalah wedar sabdani Sayyid Sulaiman. Kebun binatang itu tetap terpelihara. Tak lama berselang, Sriwedari menjadi sebuah taman dan objek wisata terkenal peninggalan Mataram. Namun, pada tahun 1978, binatang-binatang di Sriwedari dipindah ke kebun binatang Satwa Taru. Selain itu, berita tentang kesaktian Sayyid Sulaiman juga terdengar oleh Raja Keraton Pasuruan. Raja Pasuruan ini tidak percaya tentang kesaktiannya. Ia seringkali melecehkan kesaktian Mbah Sayyid. Sampai suatu ketika, putri keraton yang sedang berjalan-jalan keliling kota hilang. Kusir dan kereta kuda yang dipakai oleh sang putri pun juga ikut raib. Sang raja menjadi sedih bermuram durja. Diadakanlah sayembara. Bagi yang menemukan sang putri akan mendapatkan hadiah yang amat besar. Tapi malang, tidak ada satupun yang berhasil menemukan sang putri. Sang putri seperti lenyap di telan bumi. Hati raja semakin bersedih dan putus asa. Akhirnya ia meminta bantuan Sayyid Sulaiman yang sebelumnya sering ia hina. Di hadapan sang raja, Sayyid Sulaiman memasukkan tangannya ke dalam saku. Tak berapa lama kemudian, beliau melemparkan sesuatu dari dalam sakunya ke halaman. Subhanallah, dengan izin Allah, sang putri muncul bersama kereta dan kusirnya di halaman keraton. Konon, ia dibawa lari jin ke alam gaib. Melihat putrinya kembali, hati raja berbunga-bunga. Ia gembira alang kepalang dan meminta agar Sayyid Sulaiman menikahi putrinya sebagai tanda ucapan terima kasih atas jasanya. Namun Mbah Sayyid menolak.
beliau memilih kembali ke Kanigoro. Kabar kekeramatan Mbah Said di Pasuruan terdengar kembali ke Keraton Mataram, Solo. Raja Mataram mengutus salah satu adipatinya untuk memanggil Mbah Said di Pasuruan. Setibanya di Pasuruan, adipati tersebut mengajak Mbah Said untuk memenuhi panggilan raja. Mbah Said bermaksud memenuhi panggilan ini. Bersama 3 orang santrinya, Mbah Jailani, Tulangan Sidoarjo, Ahmad Surahim bin Untung Suropati, dan Sayyid Hazam, putranya sendiri. Beliau berangkat ke Solo. Di keraton Raja Mataram mengumpulkan pembesar-pembesar kerajaan. Ia menyiapkan jamuan besar-besaran yang betul-betul mewah. Namun, ada yang terasa janggal di hati Mbah Said. Ada 3 keris pusaka yang diletakkan di alas cowek yang ada sambalnya ketika mereka sedang makan bersama-sama. Sayyid Sulaiman heran melihat keris di depannya itu. Beliau berbisik kepada santrinya, "Nak, kalian lupa tidak memakan sayur kacang ini. Ayo dimakan masing-masing 1," perintah Sayyid Sulaiman. "Oh iya Mbah," jawab mereka serentak. 3 buah keris itu pun habis dimakan seperti halnya makan sayur kacang-kacangan. Semua yang hadir terhenyak. Kalau muridnya saja seperti ini, apalagi gurunya, guman mereka kagum.